Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ahibbati fillah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan lalu kita terakhir melewati hadis ke-23, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallam, innallaha tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdan nada ya Jibril innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbah fa yuhibbuhu Jibril thumma yunadi Jibril fis sama' innallaha yuhibbu fulana fa ahibbu fa yuhibbuhu ahlus sama' wa yudha'u lahul qabul fil ard. Nas'alullah min fadlih. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala jika mencintai hambanya, Allah panggil Jibril alaihissalam. Allah katakan, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintai dia. Allah perintahkan Jibril untuk mencintainya, maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril menyerukan kepada penduduk langit bahwa sesungguhnya Allah telah mencintai fulan, disebut namanya, maka cintai oleh kalian. Maka penduduk langit pun mencintainya dan diberikan untuknya qabul di bumi ini. Ini diterima dan disenangi oleh mukminin penduduk bumi. Hadis Abu Hurairah kembali menjelaskan tentang sifat mahabbah bagi Allah, bahwa Allah itu mencintai, sebagaimana pula Allah itu dicintai oleh hambanya. Dan cinta telah lalu penjelasan bahwa ini sifat ikhtiyariyah. Ikhtiyariyah artinya kembalinya kepada masyiatullah, ada hubungannya dengan kehendak Allah. Allah berkehendak karena sebab-sebab yang ada pada si hamba, maka Allah mencintainya. Karena imannya, karena takwanya, karena ilmunya, karena amal solehnya, ketaatannya, maka Allah cinta kepada hamba itu. Yang lain ketika sifat-sifat itu tidak ada, Allah tidak cintai, bahkan Allah benci. Allah murka kepada hambanya yang syirik, yang kufur kepadanya. Nasallallahu al-afiyah. Ini yang pertama harus kita imani, bahwa sifat cinta bagi Allah itu ikhtiyariyah. Apa makna ikhtiyariyah? Kembalinya kepada masyiatullah, kepada kehendak Allah. Yang kedua,
sifat mahabbah bagi Allah, ahlu sunnah mengimani pula sifat ini terkait bil hal, la bil ma'al. Terkait dengan kekinian yang sekarang, bukan yang nanti di masa depannya, di akhirnya, lah. Sekarang. Artinya kondisi yang ada pada si hamba saat ini. Misalnya, saat ini, sekarang ini, fulan bin fulan adalah orang yang bertakwa, orang yang soleh, taat kepada Allah, sholat, zakat, puasa, bakti pada orang tuanya, berilmu, beramal, dan lain-lainnya. Maka saat ini Allah mencintai dia. Allah cintai karena sifat-sifat itu. Sekarangnya. Begitu pula sebaliknya, Allah benci, Allah murka, marah kepada hamba juga terkait kekinian. Sekarang, artinya karena sekarang ini, si fulan bin fulan, musyrik, kafir, wal'iyadhu billah, maka Allah benci dan murka kepadanya karena sebab-sebab itu. Tidak sebagaimana Mu'tazilah dan yang bersamanya, yang semadhab dengan mereka, yang menyatakan sifat cinta ataupun benci bagi Allah itu kaitannya bil ma'al. Ma'al itu masa depannya, belakangnya. Kesesatan pendapat mereka ini, batilnya madhab mereka ini akan tampak ketika kembali kepada contoh tadi. Jadi misalnya, nas'alullah al-afiyah, seorang hamba sekarang ini mukmin, taat, Masya Allah, sudah orang yang istiqomah, berilmu, bertakwa, tapi kelak di akhir hayatnya dia, na'udzubillah, murtad, kafir. Maka sekarang pun dalam keadaan dia taat, soleh, takwa, orang yang dibenci oleh Allah. Karena mereka menganggap cinta Allah itu terkait dengan yang belakangan nanti. Bagaimana akhirnya nanti. Batil dan sesat pula pendapat ini ketika sebaliknya. Orang yang sedang sekarang ini musyrik, kafir, a'da'illah, orang yang paling musuh kepada agama Allah, memerangi Islam siang malam. Di akhir hayatnya mungkin dia bertobat, menjadi orang yang soleh, taat. Maka sekarang, saat dia memusuhi agama Allah, saat dia musyrik, membela kekufuran, menentang habis-habisan tauhid, saat ini adalah orang yang dicintai Allah. Karena mereka menilai cinta itu terkait ma'al belakangnya. Dan ini batil, sesat, madhab Mu'tazilah. Ahlussunnah tidak demikian. Cinta maupun benci bagi Allah terkait apa? Kekinian, sekarangnya. Bagaimana sekarang kondisi hamba ya seperti itu, cinta atau benci Allah padanya. Dia sekarang dicintai Allah karena orang yang taat, orang yang soleh. Kemudian nanti di akhir hayatnya dia murtad, dia begini, ya nanti dibenci Allah karena itu. Mafhum? Paham ya ikhwan? Ini yang kedua. Harus diimani, dan ini mazhab Ahlus Sunnah. Cinta maupun benci kepada Allah terkait
kekinian, sekarangnya si hamba seperti apa kondisinya. Urusan nanti belakangan. Hadis juga menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kalam, berbicara, bahwa Allah itu berbicara, yatakallam bima sya' mata sya' kaifa yasha'. Bicara dengan apa yang Allah kehendaki, kapan itu Allah kehendaki, dan bagaimana Allah bicara, Allah yang menghendakinya. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah menyebutkan terkait berhala yang disembah selain Allah dari sesembahan mereka. Allah cela sesembahan itu dalam firman-Nya, wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar. Kaum Musa setelah ditinggal oleh Nabi Musa, dari perhiasan yang mereka kumpulkan, mereka buat berhala berbentuk anak sapi, yang itu ada suaranya, khuwar. Padahal Allah katakan bagaimana berhala itu mereka sembah, bagaimana itu mereka tuhankan, padahal memiliki cacat, kekurangan yang karenanya tidak pantas untuk dituhankan. Yaitu Allah sebutkan, alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhaduhu wa kanu zalimin. Tidakkah mereka melihat bahwa berhala tersebut yang mereka tuhankan la yukallimuhum, tidak bisa berbicara kepada mereka. Ayat ini celaan terhadap Tuhan yang manusia tuhankan selain Allah. La yukallimuhum. Salah satu cacat besar yang ada pada mereka, la yukallimuhum, tidak bisa bicara. Yang karenanya enggak patut untuk dituhankan, enggak bisa bicara. Aib besar padanya. Oleh karenanya Allah yang maha sempurna memiliki sifat al-kalam, berbicara.
Tidak seperti sesembahan mereka semuanya yang mereka sembah selain Allah. Nggak ada yang bicara. Belum lagi sifat yang lainnya. Wala yahdihim sabila. Nggak bisa memberi petunjuk ke jalan yang baik, yang benar bagi mereka. Asyahid pada la yukallimuhum. Allah berbicara. Berbicara dengan suara yang didengar, berbicara dengan huruf, didengar perkataan Allah itu oleh yang Allah ajak bicara. Jibril, Allah ajak bicara dan Jibril mendengar dan memahaminya. Makanya dalam hadis langsung Jibril perintahkan kepada penduduk langit, Innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuhu. Menunjukkan Jibril dengar, faham apa yang Allah katakan padanya. Ada suara yang didengar. Demikian pula para nabi yang Allah ajak bicara, Rasulullah SAW dan Musa alaihi salam, kalimullah, mendengar. Asy'ariyah dan Mu'awwilah menyatakan perkataan Allah, bicaranya Allah itu makna qaim bidzatihi. Sekedar makna yang ada pada zatnya. Enggak ada suara, enggak ada huruf. Tetapi makna. Dan ini batil. Bagaimana makna itu bisa didengar, bagaimana bisa difahami. Dan sepakat para uqala dari Bani Adam, orang yang berakal, bahwa makna yang ada di dalam diri itu tidak dikatakan kalam. Sebatas makna yang masih tersimpan di dalam diri tidak dinamakan perkataan, tidak dinamakan pembicaraan. Oleh karenanya, tidak ada pengingkaran dari kaum Maryam setelah Maryam menyatakan kepada mereka, Inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Dia bernazar sudah, Maryam. Lan ukallim. Aku enggak akan bicara, enggak akan berkata-kata kepada siapapun. Bicara. Nazar dia untuk tidak bicara. Ketika kaumnya tanya ini anak siapa, dari mana, dan seterusnya kisahnya ma'ruf. Apa yang Maryam katakan? Fa'asyarat ilai. Maryam hanya mengisyaratkan. Tanya anak ini sendiri, bayi ini. Apa yang mereka katakan? Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kita mau bicara, anak kecil masih ditimang, masih digendong. Mereka enggak ngingkari. Loh, bicara kamu berarti Maryam. Karena ada makna yang di dalam diri Maryam. Ada makna seakan dia mau berkata, bicara sama anak ini dengan isyaratnya. Tanya anak ini. Tetapi mereka mengerti, dan itu di kalangan semua orang yang berakal. Sebatas makna yang ada dalam dirimu, atau dengan isyarat, atau dengan yang lain, sebelum terucap dengan suara yang terdengar, bukan kalam namanya. Ya, mafhum?
Makanya batil takwil Asy'ariyah yang mengatakan kalam Allah itu makna qaim bidzatihi. Makna yang ada dalam zat Allah. Tidak ada suara terdengar dari pembicaraan Allah, dari perkataannya. Mereka pula mentahrif, mentakwilkan kalamullah terkait Nabi Musa alaihi salam, kisah beliau. Karena ada suara yang didengar oleh Musa. Wa nadainahu min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiyya. Kata mereka, ia itu suara, bukan suara Allah. Tetapi mereka ada yang bilang di pohon, suara keluar dari pohon yang ada di Tur, atau yang dari arah gunung situ. Walhasil bukan suara Allah kata mereka. Suara pohon atau suara angin atau suara apa gitu kata mereka. Ini juga batil yang sangat batil. Kenapa? Karena suara itu berkata apa? Apa terkait Nabi Musa suaranya? Innani anallah ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Aku Rabbmu. Siapa Rabbnya Musa? Gunung? Angin? Pohon? Suara itu mengatakan aku Rabbmu. Siapa Rabbnya Musa? Allah. Kif bukan suara. Didengar oleh Musa alaihi salam. Batil pentakwilan dan penyelewengan makna yang dilakukan oleh Mu'tazilah maupun Asy'ariyah. Nah, hadza kalamullah, didengar oleh yang Allah ajak bicara. Pendalilannya di dalam hadis adalah dari lafaz nida. Nada Jibril. Allah panggil Jibril. An-nida dalam bahasa Arab harus dan pasti itu dengan suara yang terdengar. Baru itu disebut nida. Nada Jibril. Allah panggil Jibril. Ya Jibril, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbah. Ini perkataan Allah. Makanya dibedakan oleh Allah panggilan yang dari jauh atau pembicaraan, perkataan yang dari jauh dengan yang dari dekat. Dan bahasa Arab pun membedakan. Ketika jauh, nida. Allah katakan, wa nadainahu min janibit turil aimani. Dari kejauhan Musa dipanggil oleh Allah. Nadainahu. Dengan suara yang beliau dengar. Begitu dekat, apa yang Allah katakan? Wa qarrabnahu najiyya. Begitu dekat yang ada najwa. Munajat. Makanya disebut munajat. Pembicaraanmu kepada Allah. Kamu sedang bermunajat kepada Allah. Karena dekat. Rabbmu dekat. Kamu panjatkan doa. Misalnya anakmu yang sedang sakit. Kamu dengan doa. Ya Allah, sembuhkan anakku fulan begini. Ya Allah, beri aku rizki yang halal. Ya Allah, munajat. Nggak perlu kamu teriak-teriak. Ya Allah, begini. Itu bedanya munajat dari dekat
dengan nida dari jauh. Kedua-duanya perkataan. Wa qarrabnahu najiya. Dan hadis menetapkan itu nida bagi Allah SWT yang itu adalah perkataannya. Dan Quran banyak menyebutkan sifat ini bagi Allah dengan lafaz yang berbeda-beda. Nida, qaul, sekian banyak qaul. Qala Allah. Allah berkata begini. Wa kallamahu rabbuhu, kalam. Allah ajak bicara Musa alaihi salam. Qila dari qaul. Faman asdaqu minallahi qila. Ini qaula. Hadis, perkataan. Wa nasraku minallahi haditha. Kalimat. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Kata. Banyak bentuk-bentuk fi'il ataupun isim yang menjelaskan dan menetapkan adanya sifat kalam bagi Allah SWT. Itu sifat kedua yang tersebutkan dalam hadis Abu Hurairah, selain sifat mahabbah yang telah lalu. Sehingga hadis ada dua sifat tersebutkan padanya, mahabbatullah dan kalam. Sifat kalam bagi Allah dari lafaz nida yang Rasul sebutkan, dan itu seperti tadi tersebutkan di dalam Quranul Karim pula. Wa an Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu qala kunna julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk bersama Rasulullah sallam idh nadhara ilal qamar lailatal badr. Rasulullah saat itu melihat bulan di malam purnama. Faqala, maka Rasul sebutkan kepada para sahabatnya, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudhammuna fi ru'yatihi. Kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan ini, tidak terhalangi dalam penglihatannya. Ini enggak ada yang menghalangi, enggak ada awan, enggak ada mendung, enggak ada apa, jelas. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha faf'alu. Maka jika bisa kalian tidak terkalahkan oleh salat sebelum terbitnya matahari fajar dan salat sebelum tenggelamnya asar, maka lakukan. Yani jangan sampai kalian terlewat dari dua salat ini, tertidur, tersibukkan dari dua salat ini. Tsumma qara'a, kemudian beliau baca
Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah bihamdi rabbik sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, dalam Toha ayat 130. Hadis Jarir Ibnu Abdillah Al-Bajali menetapkan ru'yatullah, ru'yatul mu'minin rabbahum, bahwa mukminin akan melihat Allah Rabb mereka di yaumul qiyamah. Ru'ya ulama sebutkan terjadi 2 kali atau di 2 tempat. Yang pertama fi arasat yaumul qiyamah. Dan ini umum, semua, bagi semua. Lalu Allah tutup mereka, Allah hijabi mereka dari melihat Allah. Yang ahlun nifaq, yang munafikin. Umum, yang dimaksud semua muslimin. Bahkan yang ahlun nifaq minhum, yang menampakkan keislamannya, karena bertingkat-tingkat, beda tingkat iman mereka, semuanya fil arasat melihat Allah. Adapun kufar, orang-orang kafir, abadan sama sekali tidak akan melihat Allah. Yang kedua, di jannah. Dan ini hanya bagi mukminin yang Allah berikan keutamaan bagi mereka, nasallallahu min fadlih, melihat Rabbnya. Di dalam hadis Rasulullah memperumpamakan seperti kalian melihat bulan di malam purnama. Yang diperumpamakan adalah ru'yah. Ar-ru'yah bir-ru'yah. Bukan al-mar'i bil-mar'i. Sebagaimana kalian melihat bulan, terang, benderang, jelas, nggak ada awan, nggak ada kabut, nggak ada ini. Seperti itu kalian melihat Allah, terang, jelas, tidak ada penghalangnya. Sehingga yang disamakan bukan yang dilihat, bukan objek yang dilihat. Ta'ala Allah tentu tidaklah sama Allah dengan bulan yang merupakan salah satu makhluknya. Bukan itu yang Rasul kehendaki. Tetapi yang disamakan di sini adalah penglihatan. Bagaimana kalian melihat bulan, seperti itu pula kalian melihat Allah. Tidak terhalangnya, jelasnya, nyata, jelas-jelas, gampang dilihat. Ru'yatul mu'minin rabbahum ini menjadi salah satu
pembeda ahlu sunnah dengan kelompok-kelompok yang lain yang sesat. Karena mereka mengingkari ru'yah. Wahum min ajhali khalqillah. Mereka sejahil-jahilnya makhluk Allah yang mengingkari. Banyak syubhat yang mereka sebutkan. Antara lain kata mereka, Allah sebutkan dalam Quran, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Tidaklah mungkin mata atau penglihatan mengidrak. Jawaban para ulama sunnah, na'am. Karena memang beda antara ru'ya dengan idrak. Yang Allah nafikan idrak, bukan ru'ya. Allah enggak katakan lan atau la tarawnahu. Tetapi yang Allah sebutkan la tudrikuhu. Idrak itu meliputi segalanya, tahu semuanya. Dan itu yang Allah nafikan. Naam, ahlu sunnah pun meyakini demikian. Gak akan ada yang bisa idrak terhadap Allah SWT. Idrak itu gampangannya, kamu bulan ngelihat kan? Jelas kan? Kamu lihat bulan di langit sana. Kelihatan enggak? Kelihatan jelas sekali. Tapi apa kamu tahu seperti apa bulan itu? Layaknya kamu tahu botol ini misalnya. Kamu ngelihat tapi kamu tahu idrak ini sekarang. Oh bentuknya begini. Saya pegang. Ukurannya sekian. Nah, dalamnya ada cairan. Ukurannya 100 mili. Dan seterusnya. Ini idrak. Bulan kamu nggak bisa mengidrak. Cuman kamu ngelihat jelas. Itu idrak. Itu yang dinafikan oleh Allah. La tudrikuhul absar. Dan tidak ada mungkin yang bisa mengidrak kepada Allah SWT. Yang maha besar dan maha mulia. Tabaraka wa ta'ala. Sehingga beda. Yang Allah nafikan idrak bukan ru'ya. Yang kedua, mereka pula mengatakan bahwa Allah telah menolak atau menyatakan kepada hambanya Musa alaihissalam, lantarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Ini pun syubhat yang dhaifah. Justru ayat menjelaskan dan menetapkan Allah itu dilihat oleh mukminin. Dari mana? Yang pertama, siapa yang meminta untuk melihat Allah? Nabi. Bahkan bukan sembarang nabi, termasuk dari ulul azm. Yang 5. Musa ibn Imran alaihi salam. Pendalilannya, kalau memang melihat Allah itu tidak mungkin, mustahil dan tidak bisa sama sekali, tidak mungkin Nabi Musa meminta kepada Allah. Beliau jauh lebih kenal Allah daripada Jahmiyah, daripada Mu'tazilah, daripada Asy'ariyah, daripada Maturidiyah,
dan yang lainnya. Jauh nggak bisa dibandingkan. Musa lebih kenal Allah, lebih tahu siapa Allah Rabbnya. Kalau memang ngelihat Allah nggak mungkin sama sekali, mustahil, nggak akan itu diminta oleh Nabi Musa. Tetapi Nabi Musa meminta, arini andur ilaik, tampakkan dirimu, aku melihatmu di dunia ini. Beliau mengira atau berharap bisa melihat di dunia ini. Satu. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya kepada gunung yang ada di dekat Musa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka, dan hancur gunung itu. Gunung makhluk benda mati, tidak bernyawa, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak bersedekah, tidak haji, tidak berzikir dalam artian layaknya mukminin, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tidak berdoa dan lain-lainnya. Allah tampakkan dirinya kepada gunung itu. Benar-benar tampakkan diri Allah kepada gunung itu. Apalagi kepada mukminin, hambanya yang selama hidup taat, sholat, puasa, zakat, berzikir, berdoa, ibadah ini itu, dia taati perintah Rabbnya, dia tinggalkan, dia jauhi larangan-larangannya, dia taati Rasul yang Allah utus, dia imani kitab yang Allah turunkan, segalanya. Tentu Allah lebih akan menampakkan dirinya kepada mereka. Gunung yang tidak melakukan ketaatan aja Allah tampakkan dirinya. Bagaimana kepada mukminin tidak Allah tampakkan dirinya? Sungguh itu kenikmatan besar yang Allah berikan kepada mukminin. Allah tampakkan dirinya kepada mereka, mereka lihat fil jannah. Dan itu kenikmatan besar. Dan Musa alaihi salam pingsan melihat gunung yang hancur itu. Karena tidak kuasa melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat gunung yang Allah tampakkan dirinya kepada gunung itu saja Nabi Musa enggak kuat di dunia ini. Sampai pingsan, bagaimana mau melihat Allah di dunia? Melihat gunungnya saja enggak kuat sampai beliau pingsan. Nah. Kita mengingat hadis keberapa, kedua kah atau ketiga? Hijabuhu nur, lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqih. Hijab Allah itu nur, cahaya. Kalau Allah buka, akan membakar, menghancurkan cahaya wajah Allah, segala yang terlihat oleh Allah SWT hancur. Gunung aja nggak kuat. Itu di dunia. Tidak demikian di akhirat.
menjadi kenikmatan terbesar bagi mukminin melihat Rabb mereka fil jannah. Dan itu yang Allah sebutkan di dalam Quranul Karim, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang ihsan, balasan mereka husna, jannah, wa ziyadah, dan tambahan lebih dari kenikmatan itu, an-nazar ila wajhillah, lihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula termasuk dalil ahlu sunnah di surat Al-Qiyamah, Allah sebutkan wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pendalilannya bahwa Allah menyebutkan penglihatan itu Allah nisbatkan kepada wajah. Ini wajahnya mukminin. Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yang memang wajah ini alat untuk melihat dengan mata yang ada padanya. Alatun nazar, alatul ru'yah, untuk melihat. Makanya Allah nisbatkan, Allah sandarkan nazar kepada wajah, wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yang kedua, ditakdiyahkan nazar itu dengan ila rabbiha nadhirah. Ini nadhiratun ila rabbiha. Yang nadhara ila dalam bahasa Arab bermakna ru'yah, ru'yatul basar, ru'yah basariyah, bermakna melihat. Ini semua menguatkan bahwa benar-benar mukminin melihat Rabb mereka fil jannah. Maka Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam, agar kalian mendapat keutamaan besar itu, jangan kalian terkalahkan oleh dua sholat ini, subuh dan asar. Jangan terkalahkan, maknanya berusahalah bagaimana itu tidak terlewat oleh kalian. Kalau subuh misalnya, berarti jangan sampai kamu tidur malam-malam. Jangan tidur terlalu larut malam, karena kamu nanti ngantuk, capek, akhirnya terlewat subuhmu, terkalahkan kamu. Jangan ada kesibukan ini itu yang membuat kamu terlalaikan, lupa, sampai tertinggal juga sholat asar. Begitu pula segala fasilitas yang mendukung. Kamu setel alarm misalnya, atau beker atau apalah, titip ke teman, nanti bangunkan kalau adzan misalnya. Semua itu makna alla tughlabu. Jangan sampai kalian terkalahkan oleh dua waktu sholat ini, subuh terutama dan asar, yang dengannya kalian patut untuk mendapat kenikmatan ru'yatullah, melihat Allah di yaumul qiyamah kelak, sehingga itu yang kamu yakini,
itu yang kamu ingat setiap kali kamu bangun mau sholat. Menambah semangatmu. Subuh sangat dingin, masih ngantuk. Asar begitu pula. Tapi dengan kamu mengingat, dengan sholat ini kamu akan melihat Allah di akhirat kelak. Ganjaran besar, pahala yang luar biasa. Meringankan langkahmu. Ringan kamu tinggalkan tidur. Ringan kamu wudu. Karena kamu tahu balasannya kamu akan melihat Allah. Enggak sia-sia segala yang kamu lakukan. Sehingga enggak sulit dibangunkan juga. Ya. Enggak sulit. Bukan kemudian dibangunkan, yang membangunkan ke sana, ini tidur lagi. Orang sudah sholat masih berdiri di hammamat. Dalam keadaan tidur berdiri. Wa illa mungkin tidur di dalam hammamat. Bagaimana kamu tertinggal sholat subuhmu? Lebih memilih tidur di dalam kamar mandi lagi tempatnya syaitan. Padahal dengan sholat itu kamu akan melihat Allah di akhirat. Lebih memilih tempat syaitan? Itu terkait hadis Jarir. InsyaAllah kelanjutannya pekan depan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.